Shalom bagi kita semua. Salam sehat. Pemberitaan firman Tuhan pada sore hari menuju malam ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang berkata demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Pemberitaan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini, yang terambil dari Matius 28 ayat 16-20 ini, mengajarkan kepada kita. Di saat Yesus sebelum naik ke surga, Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang berkata, "Beritakanlah pemberitaan firman Injil, firman Tuhan, agar firman Tuhan genaplah pemberitaan firman." Mengapa Yesus demikian berkata kepada ke-12 murid? Agar murid-muridnya itu melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang ada di bumi. Ketika Yesus naik, sebelum Yesus naik, Yesus memberkati mereka agar mereka senantiasa memberkati seluruh negara yang ada di dunia ini dengan memberitakan Injil yang datang daripada Tuhan. Kenapa demikian? Perintah Tuhan dalam ayat ini mendatangkan kebaikan bagi umat Kristen, umat manusia semua. Karena Yesus telah membuktikan. Yesus telah mengalahkan maut dari kubur, mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia, dan terangkat ke surga untuk memuliakan kita dari atas surga dan memberkati kita dari atas surga, dan mengutus para muridnya untuk supaya Injil pemberitaan firman Tuhan tergenapi dan banyak orang yang percaya akan keselamatan bisa percaya dan menjadi pengikut kepercayaan Tuhan yang begitu luar biasa. Di antara semua murid ini kita bisa melihat ketika mereka memberitakan firman Tuhan secara berpisah-pisah ke seluruh negeri sana, negeri sini, dan negeri sana, pasti mereka akan mengalami penderitaan seperti Nabi Yohanes, seperti banyak nabi-nabi yang kita lihat. Ada yang di saat dia memberitakan Injil, kepala dia disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Begitu juga nabi yang lain. Begitulah penderitaan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Kita itu memberitakan firman Tuhan untuk supaya menebar kebaikan, menebar pemberitaan firman Tuhan agar genap pemberitaan firman Tuhan. Tidak gampang loh untuk memberitakan firman Tuhan. Pasti ada penderitaan yang bisa kita rasakan dan kita alami selama pemberitaan firman Tuhan itu kita jalankan. Jadi di ayat ini Tuhan berbicara kepada kita sebagai umat kepercayaan Allah, senantiasalah memberitakan firman Tuhan, Injil pemberitaan firman Tuhan ke seluruh bangsa, agar genaplah pemberitaan firman Tuhan yang Yesus ucapkan kepada banyak orang yang dia diajari di atas bukit, menyembuhkan banyak orang sakit, membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Itu kita bisa melihat bahwa mujizat Yesus itu sungguh luar biasa, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Juga Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa selalu percaya kepada ajaran firman Tuhan. Jangan percaya kepada ajaran yang menyimpang siur dengan ajaran firman Tuhan. Yang banyak dahulunya berkata demikian, ajaran Yesus itu tidak benar,
ajaran Yesus mendatangkan keburukan bagi umat manusia, itu tidak benar. Karena jelas di Alkitab dikatakan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu sungguh baik, terbukti nyata, mujizat Tuhan itu sungguh nyata. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, kita tidak tahu apakah kita telah dipanggil, apakah kita diutus Tuhan untuk memberkati suatu bangsa, dan lain sebagainya. Sungguh pemberitaan firman Tuhan ini mendatangkan kebaikan kepada hidup kita, sehingga kita sebagai orang percaya itu senantiasa menerima berkat keselamatan yang datang dari kita. Jadi pada saat kedatangan Tuhan kedua kalinya, kita tidak tahu Tuhan akan datang kedua kalinya di kota mana, entah itu nanti bisa tiba-tiba di Indonesia atau di luar negeri atau di mana, kita tidak tahu kapan akan kedatangan Tuhan Yesus datang kedua. Karena jelas di Alkitab berkata bahwa segeralah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Oleh sebab itu, kita juga sebagai umat kepercayaan Allah senantiasa memberitakan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Jika kita diutus dan ditebus Tuhan untuk memberkati beritaan firman, memberkati dan memberitakan firman Tuhan ke suatu bangsa, jangan kita tahu. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah pemberitaan firman Tuhan agar senantiasa kita selalu diberkati, dan firman Tuhan itu genap, dan pemberitaan firman itu genap di dalam hati kita dan kepada banyak orang. Jadi di ayat ini sekali lagi saya tegaskan dan saya perjelas ulang bahwasanya beritakan pemberitaan firman Tuhan ke seluruh bangsa agar pemberitaan firman Tuhan itu genaplah pemberitaan firman Tuhan itu, dan senantiasa kita selalu diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan selalu memberkati kita, menemani kita, dan kita sebagai umat kepercayaan Allah tetap terus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.